Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anakku sekalian, kalian hari ini sudah hadir di ruangan ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya, kalau hari ini kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Ibu kan belum hafal nih sama kalian semua ya. Biar kita lebih akrab, sebaiknya kita kenalan dulu ya. Tapi kenalannya begini, contohnya ya. Ini nama saya Fitri, makanan favorit saya seblak. Ya, bisa ya? Oke, mulai dari sebelah kanan Ibu. Hai, nama saya Diva Olivia Salsabila. Makanan favorit saya nasi padang. Hai, nama saya Salsa Nabila Sudirman. Makanan favorit saya roti. Hai, nama saya Cece Wulandari dan makanan favorit saya sate Madura. Oke, terima kasih ya. Siapa? Diva, Salsa, Cece, Lucy, Etis. Baik. Tujuan kita mengadakan konseling kelompok ini adalah untuk apa? Ada yang tahu? Ya, ada tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan ya secara bersama-sama atau secara berkelompok ya, dengan berdiskusi seperti ini, begitu ya. Kemudian dalam konseling kelompok ini ada asas yang harus kita terapkan ya. Yang pertama ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas keterbukaan. Biar kalian semua nggak tegang ya. Tegang nggak? Nggak usah tegang ya, nggak usah tegang. Kita ice breaking dulu ya. Ibu ada tebak-tebakan. Tebak-tebakan, nanti kalian bisa tebak ya. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Nah, ini kalian bisa jadikan sebuah kalimat atau kata. Bisa kelihatan nggak? Ini gambar apa nih? Ya, bisa ya? Apa ya? Gambar batu. Oke. Kalau ini? Kubur bisa. Apa? Ini kan apa? Mati kan? Kemudian ini? Daun apa? Bayam. Oke, pintar. Tepuk tangan. Bisa ya? Tebak-tebakan ya. Oke, baik. Dalam konseling kelompok ini bisa ya kalian bersikap terbuka ya, menceritakan permasalahan kalian bisa? Bisa. Oke. Kemudian bisa nggak misalnya kalian menjaga rahasia apa yang kita bicarakan selama proses konseling ini? Bisa. Bisa. Oke, baik. Kalau begitu Ibu ingin bertanya nih. Selama proses belajar ini ya, pernah nggak mencontek? Pernah. Pernah nggak misalnya melihat teman-teman kalian mencontek? Pernah. Oke. Seperti apa contohnya gitu? Ibu pengen tahu. Seperti apa sih contohnya kalian mencontek kalau di kelas itu? Biasanya nulis catatan kecil di atas meja gitu. Terus? Gitu kan buat ditaruh di saku. Mencontek teman. Atau enggak nulis di tangan gitu. Saya tutup baju. Oh. Jadi kalian suka mencontek di teman. Ya. Terus bikin catatan. Terus lihat handphone. Waduh. Handphonenya diumpetin di mana tuh? Bawah meja. Di kantong. Oke, baik. Jadi itu ya contohnya. Kira-kira apa sih sebabnya kalian itu sampai mencontek? Malas baca. Terus? Ada lagi? Tuntutan dari orang tua gitu kan, kayak misalnya orang tua tuh pengen tinggi terus kita juga Oke. Ada kurang lagi? percaya diri, salah diri sendiri, menjawab diri sendiri, jadi akhirnya Nah, Kurang memahami materi, Kurang? memahami materi pelajarannya, jadi mencontek teman. Mencontek teman. Oke. Nah, jadi ada banyak sebab ya yang bisa menyebabkan kalian itu mencontek gitu ya. Kemudian kalau kita melakukan hal mencontek itu ada sebab, pasti ada akibat atau dampak. Ya. Kira-kira apa sih dampaknya buat kalian nih kalau misalnya kalian terus mencontek?
jadi malas belajar. Merugikan orang lain dan diri sendiri, Ah. membohongi diri sendiri. Membangun diri sendiri. Terus Kualitas belajar menurun. terus Jadi semakin tidak paham sama materi dan stuck di situ-situ saja. di situ saja. Kalian merasakan itu? Masakan. Merasakan. Kalau begitu Ibu ingin tahu nih masalah kalian dulu ya, masalah kalian ini gitu ya. Sehingga misalnya kalian melakukan perbuatan mencontek begitu ya. Satu-satu bisa ya. Oke. Mulai dari mana nih? Dari Cece boleh. Oh, kalau saya itu kayak kurang pede sama jawaban saya gitu. Terus? Kadang misalnya kalau nggak nanya ke teman gitu kan, saya bikin contekan sendiri gitu di kertas. Oke. Tidak pede dengan Jawaban sendiri. Iya. Jadi sehingga akhirnya kamu Nyontek ke teman. ngontek ke teman. Oke. Siapa lagi Mas? Siapa? Kalau saya karena kurang paham materi, jadi kadang membuat catatan jawaban di kertas lembar atau bertukar jawaban dengan teman. Oke. Siapa lagi selanjutnya? Ya. Saya biasanya karena tuntutan orang tua gitu supaya dapat nilai besar, jadi saya nggak mau dapat nilai kecil dan akhirnya saya nyontek. Kalau Endis boleh? Kalau saya tuh kayak teman-teman sering mencontek ke saya saat ujian ataupun saat pembelajaran seperti biasa. Padahal kan saya nggak mau nih buat memberikan jawaban ke mereka. Cuman takutnya saya dikira pelit atau sombong gitu. Padahal kan sebelumnya juga saya udah sering belajar, tapi dengan enaknya mereka malah mencontek ke saya. Contek. Jadi Etis tuh sering dicontek sama teman-teman. Oke. Ada yang suka nyontek sama Etis? Saya Oke. Ayo selanjutnya Lucia. Oke. Karena saya malas belajar dan ketika ujian saya melihat teman banyak yang mencontek juga, jadi saya ikut-ikutan nyontek ke teman juga. Oke. Jadi Ibu sudah dengar masalah kalian tentang apa yang kalian alami selama ini ya. Ini harus diselesaikan karena tidak boleh kalian itu memiliki masalah dalam belajar. Nah, untuk itu saat ini kira-kira masalah siapa dulu nih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Itu sih menarik. Menarik karena dia suka ngasih jawaban. Etis bagaimana ya? Oke, kita bahas masalah etis ya. Jadi masalah etis ini etis sering dicontek sama temen, tapi etis sebenarnya nggak mau karena etis sudah capek-capek belajar ya. Biar bermain dulu, biar kalian mengerti nih bagaimana cara mengatasi masalah etis ya, dengan cara berlaku asertif gitu ya. Kalian memilih perilaku asertif ya, perilaku di mana kalian bisa menyampaikan keinginan kalian pada orang lain tanpa rasa takut ya, menolak permintaan teman ya. Etis kan selama ini apa? Dia takut ya, dia takut ya, tidak enak gitu ya, merasa tidak enak gitu ya. Oke, baik nih satu orang ambil satu kartunya, nanti kalian jawab true atau false, benar atau salah gitu ya. Mulai dari kamu ambil satu. Boleh ambil. Baca ya. Mulai dari sini boleh. pertanyaannya itu saya mampu membela diri. Nah, mampu nggak membela diri? Benar atau salah? True. True. Ya, berarti itu adalah perbuatan yang perilaku yang asertif. Berani silakan. Saya berani menyampaikan pendapat kepada orang lain. Jawabannya benar. Oke, silakan. Saya tidak berani menolak permintaan orang lain. False. Apa? Saya tidak berani menolak permintaan orang lain. False. Harusnya orang kita berani dong. Oh ya, buat menolak betul, permintaan betul orang lain. sekali. Lanjut. Saya tidak mampu membuat permintaan kepada orang lain. Apa? Ayo, kira-kira apa tuh? Ayo dijawab, dibantu dijawab. Saya tidak mampu. Membuat permintaan kepada orang Oke, lain. apa tuh? Enak itu Ya, false. False berarti ya. Oke, berarti kalian sudah bisa ya membedakan mana perilaku asertif, mana yang tidak. Oke. Etis kan sekarang nggak bisa nih ya. Bagaimana cara ngomong sama teman? Ya, ngomong sama teman kalau saya itu nggak mau dicontek. Tapi di konseling ini ya, di konseling kelompok ini etis harus berlatih ya. Etis harus berlatih bagaimana cara menolak teman ketika ingin mencontek sama etis ya. Jadi etis ungkapkan aja nih ya, ungkapkan aja saya nggak mau dicontek. Kita bermain peran ya. Ceritanya etis lagi ujian, kemudian nanti ada teman yang mencontek, etis
sih? Ih, itu udah nomor 30, katanya belum. Makanya kamu belajar. Masa aku udah belajar kamu enak-enak gitu nyontek ke aku? Iya, itu solid deh. Oke, bagus sekali ya. Etis berarti sekarang sudah bisa mengungkapkan ya perasaannya pada orang lain ya. Nah, itu namanya perilaku asertif. Ya, nggak kalian lakukan seperti itu ketika ada yang menyontek nanti? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Jadi nanti kalian harus latihan nih. Kalian harus latihan membayangkan ya. Kalian latihan membayangkan kalau misalnya lagi di rumah gitu ya. Besok mau ujian nih gitu ya. Besok mau ujian, kira-kira kalau ada teman nyontek saya harus bilang apa ya gitu. Kalau dia nyontek, oh saya mau jawab ini gitu. Jadi jangan diam saja. Kamu harus berani mengungkapkan. Ibu bagikan LKPD pada kalian. Kalian kerjakan ya sesuai dengan perintahnya. Oke, kerjakan ya. Bisa kerjainnya. Kita sudah menjalani tadi beberapa proses ya, bermain peran, kemudian kurang pendapat mengenai sebab, dampak ya. Sekarang ketika kalian sudah mengikuti itu kegiatan ini, berarti kalian sudah, ibu anggap kalian bisa merancang langkah-langkah ya mengatasi perilaku menyontek. Nah, kira-kira ya apa sih langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk mencegah perilaku mencontek? Menambah jam belajar, menambah jam belajar. Oke, menambah jam belajar. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Baik. Rajin belajar. Rajin belajar. Bisa itu kalian lakukan? Bisa. Bisa ya? Rajin belajar bisa ya? Bisa. Oke. Semua kegiatan ini ya, selama kegiatan ini apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau menurut saya pribadi, kesimpulan yang bisa saya ambil dari konseling hari ini itu, kita jadi bisa mengatasi cara menyontek ini, kemudian menolak ketika teman meminta jawaban kepada kita, dan harus rajin belajar. Harus rajin Belajar karena dampak dari mencontek ini banyak sekali ya. Dari konseling ini pasti ada manfaat yang kalian dapat ya. Ada manfaatnya tidak? Ada. Oke. Apa sih manfaat yang sudah kalian dapat dari proses konseling kelompok hari ini? Kita bisa lebih berani mengatasi sikap mencontek itu dengan bersikap asertif. Apabila suatu saat ada yang berlaku itu, kita bisa menerapkan itu pada diri kita sendiri. Oke. Kalau kalian sudah bisa, berarti kalian juga bisa mengisi lembar penilaian hasil, ya. Baik. Silakan diisi ya. Baik. Hari ini sudah selesai, ya. Berarti nanti minggu besok kita akan bertemu lagi, ya, di jam yang sama untuk membahas permasalahan. Siapa yang mau dibahas besok? Cece, oke, boleh ya. Nanti minggu besok kita bertemu kembali untuk membahas permasalahan Cece. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ibu ucapkan terima kasih sekali ya. Kalian bisa melanjutkan kegiatan belajar kalian seperti biasanya. Sebelum mengakhiri kegiatan, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa nih yang mungkin doa? Oke. Baiklah, kami